Halo para pionir sejati. Sebagai kelanjutan dari episode sebelumnya yaitu KYC PI, fitur baru dan peningkatan infrastruktur, hari ini kita membahas PI 2022 End of Year Updates yang sudah dirilis tanggal 2 Januari 2023 atau hari Senin yang lalu di beranda PI Network Anda. Meski sempat menghilang digantikan dengan survei dari core team, tetapi bersyukur mereka menampilkannya kembali. Berita terbaru dari PI Network akhir tahun 2022. Selamat datang di pembaharuan teknologi dan produk PI Network untuk semester kedua tahun 2022. Semenjak Today pada tanggal 28 Juni 2022, core team PI telah melakukan berbagai kemajuan signifikan dalam membangun berbagai infrastruktur dan komponen yang diperlukan untuk migrasi mainnet, KYC massal, pembangunan ekosistem, dan utamanya mempersiapkan periode mainnet berikutnya. PI Network berada pada titik penting dalam pengembangan mainnet tertutup atau enclosed mainnet, di mana PI berfokus pada dua prioritas utama, yaitu memungkinkan KYC massal dan mendayagunakan pembangunan utilitas ekosistem. Keduanya merupakan langkah penting mengarahkan kita membangun ekosistem yang layak untuk bersiap menuju mainnet terbuka atau open mainnet atau jaringan utama yang terbuka. Pembaruan hari ini berfokus pada pekerjaan yang kami lakukan yang relevan dan menarik bagi para pionir, dan semoga upaya dan penyebar luasan PI Network yang tak terhitung banyaknya terkait antarmuka atau interfaces, ujung belakang atau back ends, kepatuhan, keberhasilan komunitas, dan perbaikan kesalahan. Peningkatan proyek yang spesifik. Yang pertama, migrasi mainnet. Migrasi utama dimulai sejak hari PI Today, tanggal 28 Juni 2022. Para pionir yang bermigrasi sepenuhnya kini beroperasi dengan blockchain di PI mainnet dan menggunakan PI di dalam ekosistem PI berdasarkan pedoman jaringan tertutup. Anda bisa baca di white paper. Dan mereka yang telah menyelesaikan mainnet list atau daftar periksa utama dapat memindahkan saldo koin dari ponsel ke alamat dompet mereka di blockchain mainnet. Pekerjaan yang telah diselesaikan untuk migrasi mainnet mencapai 3 kali lipat, yaitu yang pertama, memungkinkan dan mengukur migrasi massal berdasarkan sinkronisasi data dari berbagai sumber seperti penambangan mobile, KYC, mainnet checklist, kepatuhan, dan lain-lain. Yang kedua, memvalidasi ketepatan dan keakuratan migrasi di semua bidang termasuk tetapi tidak terbatas pada saldo, kepatuhan, dan pelanggaran kebijakan. Kembalikan jika perlu, mengingat lamanya migrasi, menyelesaikan masalah migrasi, dan memulihkan serta melanjutkannya dari jeda. Yang ketiga, mempersingkat pengalaman pengguna migrasi dengan memastikan bahwa setiap komponen penting diintegrasikan secara bersamaan seperti daftar periksa atau checklist, dompet, blockchain utama, dan lain-lain. Beberapa rincian tentang pekerjaan tercantum berikut ini. A. Perbaikan pasca migrasi untuk mengecek validasi selama periode migrasi tertunda. Poin 1. Pastikan bahwa saldo PI yang dapat ditransfer atau PI transferable balance sudah benar. Poin 2. Setelah diverifikasi, saldo dapat dengan sukses berpindah ke blockchain mainnet. Poin yang ketiga, fitur verifikasi selanjutnya juga dapat membatalkan migrasi bagi siapapun yang membutuhkan verifikasi tambahan sebelum melakukan transfer sepenuhnya. B. Dompet penyesuaian untuk memfasilitasi migrasi mainnet, yaitu poin pertama, memungkinkan PI untuk diklaim setelah masa migrasi yang tertunda. Poin yang kedua, untuk memungkinkan para pionir mengakses dan mengelola proses migrasi utama. Poin yang ketiga, keseluruhan pengguna antarmuka dompet sudah diperbaharui. Sekarang poin C, peningkatan pengalaman pengguna mainnet checklist dan perbaikan kesalahan untuk memastikan kelancaran transisi ke mainnet, yaitu fitur antarmuka multiple mainnet checklist dan perbaikan kesalahan. Misalnya, perbaikan pada dashboard saldo mainnet, sinkronisasi data di ujung belakang dan tampilan,
menambahkan dan mengubah langkah-langkah dalam checklist, dan lain-lain. Sekarang yang D, penguncian pasca migrasi telah dikembangkan dan akan segera diluncurkan. Hal ini untuk memungkinkan penguncian PAI yang telah bermigrasi. Solusi KYC. Sebagai prasyarat langkah menuju migrasi mainnet, bagi setiap pionir, pekerjaan terhadap KYC secara khusus berfokus pada 1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan aplikasi KYC. Yang kedua, memperluas KYC untuk meningkatkan jumlah pionir. Dan yang ketiga, menganalisis dan memberi solusi bagi para pionir sejati yang telah menyerahkan permohonan mereka, namun belum menerima hasil KYC-nya. Silakan merujuk pada pembaruan rinci terbaru pada KYC yang telah dirilis sebelumnya untuk kemajuan dan langkah-langkah berikutnya. Hal ini ada di saya tampilkan di dalam episode yang sebelumnya. Platform PAI dan ekosistem plus masyarakat. Core Team telah mengerahkan semua upaya signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekosistem PAI yang merupakan salah satu dari dua tujuan utama dari jaringan tertutup atau enclosed mainnet dalam rangka membawa lebih banyak utilitas dan menggunakan berbagai kasus untuk pengalaman PAI. Sementara beberapa fitur infrastruktur baru telah dikerahkan atau sedang dalam pembangunan, Core Team memupuk pembangunan lingkungan di antara komunitas dan pengembang baru melalui partisipasi pada hackathons, dukungan pembangunan komunitas, kemitraan bisnis eksternal, dan berbagai aplikasi yang dikembangkan oleh internal Core Team. Pekerjaan spesifik teknologi dan produk untuk tujuan ini adalah 1. Memungkinkan SDK untuk terhubung ke jaringan utama PAI dan menambahkan lebih banyak kegunaan ke SDK milik PAI. Memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi PAI yang lebih lengkap dan lebih mudah digunakan di mainnet. Yang kedua, mendorong dan melibatkan partisipasi para pengembang dan meningkatkan pengalaman pengembang dengan platform PAI dengan cara yang lebih terbimbing dan terdidik. Yang ketiga, menyediakan dukungan infrastruktur dan nasihat bagi para pengembang. Catatan saya, SDK atau Software Development Kit adalah kumpulan perangkat lunak yang membantu para programmer di dalam membangun blockchain. Beberapa perincian pada fitur-fitur utama tercantum sebagai berikut. A. Hackathon utama diselenggarakan di berbagai universitas terbuka, direncanakan awal Januari 2023 dengan lanjutan program pasca Hackathon. Poin yang pertama, meminta bantuan peserta Hackathon untuk membangun utilitas ekosistem PAI dan mengujikan berbagai kasus. Poin yang kedua, lanjutan hackathons dimulai pada tanggal 9 Januari 2023. Yang ketiga, mengembangkan lebih banyak program yang berhubungan dengan pengembangan untuk mendukung para pengembang hackathon melanjutkan pembangunan. Yang keempat, API tambahan antara aplikasi-aplikasi dengan pionir sedang dikembangkan yang akan diluncurkan sebelum akhir tahun atau awal Januari. Catatan saya, API adalah singkatan dari Application Programming Interface atau antarmuka pemrograman aplikasi. Ini merupakan seperangkat aturan yang menjelaskan bagaimana dua aplikasi dapat berinteraksi satu sama lain. Untuk perdagangan mata uang kripto, API akan memungkinkan Anda terhubung dengan bursa kripto, memungkinkan Anda mengakses data pasar secara langsung, menciptakan perdagangan, dan mengelola rekening Anda. B. Mainnet SDK API sudah diluncurkan dan ditingkatkan. Poin yang pertama, pembaruan besar yang memungkinkan aplikasi PAI bermigrasi ke mainnet. Poin kedua, lebih rinci dan dokumentasi yang lebih jelas. Poin yang ketiga, panduan pengembang penuh atau full developer sedang berlangsung. Sekarang yang C, portal pengembang berita terbaru. Pembuatan aplikasi checklist baru telah dirilis untuk membimbing para pengembang pada pembuatan aplikasi mereka secara tahap demi tahap. Poin yang kedua, dashboard antarmuka baru bagi para pengembang untuk pengelolaan aplikasi PAI mereka menjadi lebih baik. Poin yang ketiga,
mendemonstrasikan aplikasi untuk memungkinkan para pengembang mempercepat pengaturan aplikasi Pi mereka sendiri. Yang keempat, memungkinkan para pengembang untuk mendaftar pada aplikasi mainnet. Sekarang poin yang D, mesin aplikasi V2Py telah diaktifkan. Menyederhanakan pengaturan bagi para pengembang yang menggunakan mesin aplikasi Pi untuk menjalankan aplikasi mereka pada infrastruktur server dengan mudah sambil berfokus pada pembangunan produk dan fitur depan mereka. Kemudian, memungkinkan lebih banyak umpan balik bagi para pengembang. Dan poin berikutnya, secara keseluruhan meningkatkan proses pengembangan aplikasi Pi dalam ekosistem, terutama untuk tim yang terpilih yang berkontribusi pada ekosistem dan memiliki sedikit sumber daya dan minimnya pengetahuan mengenai infrastruktur teknis. Sekarang yang E. Versi MVP dompet pengembang akan segera dirilis. Antara lain untuk para pengembang dapat segera membuat dompet aplikasi khusus yang dirancang untuk mendukung operasi aplikasi Pi. Bukan dompet pribadi yang dikaitkan dengan akun pribadi Pioneer. Fitur ini direncanakan akan tersedia bagi para pengembang pada bulan Januari. F. Perubahan infrastruktur PiChat sedang dalam pembangunan. Prasarana ujung belakang Pi akan memiliki perubahan besar untuk menjadi aplikasi yang lebih independen yang memungkinkan pembangunan dan penyebaran fitur masa depan yang lebih cepat. Kemudian akan mengurangi berbagai hambatan dan dampak percakapan pada layanan lainnya, dalam kurung, yang mengakibatkan penghentian percakapan di masa lalu. Kemudian yang terakhir, akan memungkinkan integrasi fitur percakapan Pi ke dalam ekosistem. Selain upaya teknologi dan produk di atas, banyak pekerjaan yang telah dilakukan pada sisi komunitas dan bisnis untuk memelihara budaya pembangunan ekosistem, memperkenalkan dan mendidik para pengembang tentang platform Pi, memotivasi dan mengajak pengembang untuk membangun di atas Pi, serta memfasilitasi dan mendukung para pengembang untuk menyebarkan aplikasi Pi. Ini adalah pekerjaan mendasar untuk membangun suatu ekosistem berbasis utilitas yang layak dalam rangka persiapan penting untuk Open Network. Menatap ke tahun 2023. Jaringan ini telah menyaksikan berbagai peristiwa penting dan kemajuan besar pada tahun 2022, termasuk perencanaan KYC massal dan migrasi mainnet, serta pembangunan landasan ekosistem. Terutama dalam konteks pergolakan industri yang lebih besar tahun ini, Pi telah menunjukkan keunggulan, keunikan, dan non-konsensus strateginya, yaitu visi jangka panjang Pi dan fokus pada pembangunan selangkah demi selangkah intisari dan utilitasnya. Pi Network tidak hanya mampu berdiri tegap di antara kebisingan lingkungan industri yang lebih besar, tetapi juga telah membuat kemajuan dan pertumbuhan berkelanjutan terhadap tujuannya yang dipandu visi, yaitu untuk membangun ekosistem antar sesama atau peer-to-peer dan pengalaman online yang paling inklusif di dunia, digerakkan oleh Pi, mata uang kripto yang paling banyak digunakan di dunia. Kami sangat bersemangat untuk apa yang akan datang di tahun 2023. Tahun yang lain dalam membangun ke depan tujuan bersama kami dalam mencapai periode berikutnya, yaitu mainnet. Upaya terdesentralisasi adalah sangat penting untuk membangun jaringan desentralisasi yang mencakup blockchain, komunitas, dan ekosistem dengan infrastruktur yang lebih lengkap dan utilitas yang luas. Upaya ini tidak hanya bergantung pada satu kelompok kecil, tetapi keseluruhan pionir secara bersama-sama. Pada tahun 2023 akan disediakan lebih banyak komunikasi dan bimbingan mengenai di mana dan bagaimana para pionir dapat bergabung untuk mengembangkan dan menumbuhkan jaringan pada tahapan manakala bagian-bagian utama dari infrastruktur ekosistem berada pada tempatnya dan akan berkembang. Core Team tahu Anda bersemangat, dan demikian juga Core Team. Terima kasih. Kami berharap Anda berbahagia di tahun yang baru, diisi dengan pekerjaan baru, inovasi baru, dan berbagai kesempatan yang baru bagi komunitas Pi. Thank you.
See you on next Pi updates.